Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu hari naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Aku pun berkata amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang jika namamu disebutkan di hadapannya tetapi dia tidak bersolawat untukmu, maka aku pun berkata amin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan tentang doa malaikat Jibril terkait 3 amalan buruk yang balasannya diaminkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tafakur Channel, ungkapan celakalah seorang hamba setidaknya memiliki 2 makna, yaitu ungkapan kebencian terhadap orang yang lalai memanfaatkan peluang meraih kebaikan berlimpah dan buruknya etika seorang muslim terhadap sosok atau sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Objek percakapan malaikat Jibril alaihissalam dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah bulan Ramadan, kedua orang tua, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memuliakan bulan Ramadan. Sahabat Tafakur Channel, kalimat celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni menjelaskan sisi kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan panen kebaikan, dan bulan yang mengembalikan manusia kepada fitrah. Tetapi ironisnya, tidak sedikit umat Islam yang telah melewati bulan Ramadan namun kefitrahan jiwanya tidak kembali, justru bebal dalam kemaksiatan dan keburukan moral tanpa menoreh kebaikan. Oleh karena itu, malaikat Jibril langsung memberikan predikat celaka. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki bulan-bulan lainnya. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu bentuk kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Robnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Tafakur Channel, Ramadan membuka pintu ampunan dosa seluas-luasnya. Ibadah puasa dan ibadah di malam hari yang dilakukan dengan penuh keimanan menjadi faktor utama pengampunan dosa. sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri menunaikan salat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, memuliakan orang tua. Kalimat celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Menjelaskan sisi kemuliaan orang tua yang harus diperlakukan secara baik sepanjang hidupnya. Sisi kemuliaan orang tua tersebut ditegaskan dengan jaminan surga bagi anak yang setia membahagiakan dan merawatnya hingga akhir hayat. Secara gamblang, Al-Quran menjelaskan dua perintah yang harus berjalan seiring dan tidak bisa dipisahkan, yaitu perintah menyembah Allah dan berlaku ihsan terhadap kedua orang tua, serta perintah bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Lalu dalam ayat lain, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Perintah berlaku ihsan dan berterima kasih kepada orang tua merupakan kewajiban tanpa batas, yaitu tanpa melihat batas usia orang tua. Meski keduanya telah wafat, maka perintah tersebut tetap melekat dalam diri seorang anak. Tentunya dalam bentuk melanjutkan kebaikan keduanya, mendoakan atau bersedekah untuk keduanya. Dalam sebuah hadis, suatu ketika seorang sahabat bernama Jahimah pernah datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang dan aku datang kepadamu untuk meminta saran." Rasulullah pun bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai ibu?" "Ya, masih," jawabnya. Maka Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, temanilah ia, karena surga itu terletak di kedua kakinya." Hadis riwayat Ahmad. Jadi, memuliakan orang tua dan merawatnya adalah perkara utama, bahkan setara dengan jihad perang di jalan Allah. Sebaliknya, seorang muslim yang tidak memuliakan orang tuanya, enggan merawatnya, dan enggan mendoakannya, niscaya hidupnya akan jatuh dari keberkahan. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang enggan mendoakan kedua orang tua, maka niscaya rizki anak tersebut di dunia akan terputus. Hadis riwayat Ad-Dailami. 3. Bersolawat ke atas Nabi. Sahabat Tafakkur Channel, kalimat celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersalawat untukmu, menjelaskan tentang keutamaan membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat, kita wajib berterima kasih atas perjuangan beliau serta beretika baik dengan bersalawat ketika nama beliau disebut. Bersalawat setiap kali disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dipandang ringan, karena disitulah kualitas mahabbah kita kepada beliau. Perintah bersalawat memiliki kemuliaan tersendiri dalam Al-Quran, bahwa Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat dan memerintahkan umat Islam untuk bersalawat. Ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat bahwa hukum bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Ibnu Abdil Bar sebagaimana dikutip oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menuturkan bahwa para ulama telah sepakat bahwa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib bagi setiap orang mukmin berdasarkan ayat ini. Sahabat Tafakkur Channel,
Bersolawat adalah ungkapan cinta, pengakuan terhadap hasil perjuangan, dan harapan syafaat beliau di hari akhir kelak. Bersolawat dapat dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat, bahkan saat bersantai pun dapat bersolawat. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah, Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni meriwayatkan bahwa Abdul Mawahib As-Sajili berkata, "Aku pernah bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Aku bertanya, ada hadis yang menjelaskan 10 rahmat Allah diberikan bagi orang yang berkenan membaca sholawat. Apakah dengan syarat saat membaca harus dengan hati hadir dan memahami artinya?" Kemudian Nabi menjawab, "Tidak demikian. Ganjaran itu diberikan bagi siapa saja yang bersolawat kepadaku meski hatinya lalai." Berdasarkan beberapa hadis, setidaknya ada 4 keburukan yang ditimpakan pada orang yang tidak bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut. Yang pertama, dicatat sebagai orang celaka. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sunni dari Jabir, Nabi SAW bersabda, "Orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, kemudian ia tidak mau bersalawat kepadaku, maka ia telah celaka." Kedua, dicatat sebagai orang paling pelit. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, "Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membaca sholawat kepadaku." Ketiga, salah jalan menuju surga. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang aku disebut di sisinya, lalu luput ia tidak bersolawat kepadaku, maka ia telah salah jalan ke surga." Keempat, dicatat sebagai orang yang keras hatinya. Berdasarkan hadis riwayat Abdul Razak, Nabi SAW bersabda, "Termasuk kasar hatinya adalah ketika aku disebut di sisi seseorang, lalu ia tidak bersolawat kepadaku." Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.